Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen dan filsafat subbab modal budaya atau cultural capital. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Aurel Divani, NIM 2025 11358. Perkenalkan, nama saya Risma Aprilia dengan NIM 2025 11359. Perkenalkan, nama saya Ainun Nafiah dengan NIM 2025 11360. Perkenalkan, nama saya Soni Safina Kusuma Putri dengan NIM 2025 11361. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang manajemen dalam modal budaya. Manajemen modal budaya merujuk pada bagaimana modal budaya dikumpulkan, dipelihara, dimanfaatkan, ditransfer, dan direproduksi oleh individu, keluarga, atau institusi agar memberikan keuntungan sosial, ekonomi, atau simbolik. Yang berikutnya yaitu ada modal budaya. Modal budaya terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu embodied, cara bicara, gaya berpikir, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua yaitu dengan objectified, buku, karya seni, alat musik, dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu ada institutionalized, yaitu terdapat gelar, sertifikat, dan akreditasi. Berikutnya ada strategi manajemen model budaya, yaitu pada elemen-elemen manajemen model budaya. Yang pertama ada akuisisi atau acquisition, yaitu cara seseorang atau institusi mengambil atau memperoleh model budaya. Contohnya, anak sekolah musik untuk memperoleh skill piano atau embodied. Yang kedua ada pengembangan atau development, yaitu model budaya tidak statis, ia harus dirawat dan ditingkatkan. Contohnya melatih kemampuan komunikasi, bahasa asing, serta berpikir kritis. Yang ketiga ada pemanfaatan atau utilization, yaitu bagaimana model budaya digunakan untuk mendapatkan keuntungan sosial atau ekonomi. Contohnya ada gelar sarjana digunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat ada transfer dan reproduksi atau transmission dan reproduction, yaitu model budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, orang tua yang rajin membacakan buku menciptakan habitus intelektual pada anak. Dan yang terakhir, legitimasi dan pengakuan atau validation atau institutionalization, yaitu proses bagaimana model budaya diakui sah. Contohnya, universitas memberi gelar, memberi legitimasi atau kemampuan seseorang. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuan manajemen modal budaya. Yang pertama yaitu memperkuat posisi sosial atau social positioning. Contohnya yaitu pada sebuah keluarga kelas menengah mengikutkan anak mereka ke kursus musik klasik dan seni rupa. Dengan begitu, anak tersebut akan sering tampil di konser sekolah, sehingga keluarga tersebut mendapat pengakuan sebagai keluarga berpendidikan dan berbudaya, sehingga posisi sosial mereka naik di lingkungan sekolah maupun komunitas. Yang kedua yaitu meningkatkan mobilitas sosial atau social mobility. Contohnya yaitu pada seorang mahasiswa dari keluarga kurang mampu belajar bahasa Inggris dan pelatihan public speaking dengan tujuan bisa diterima kerja di perusahaan multinasional. Dengan begitu, mampu membuatnya berpindah dari kelas sosial bawah ke kelas menengah. Yang ketiga yaitu mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi atau politik. Contohnya, seorang pebisnis aktif menghadiri seminar akademik, diskusi budaya, dan kegiatan komunitas intelektual. Karena dianggap dengan berpengetahuan dan berwawasan luas, ia dapat diundang ke forum pengusaha dan jaringan pemerintah daerah. Dengan begitu, ia mendapat peluang proyek bisnis dan akses kebijakan. Yang keempat yaitu melestarikan status kelas keluarga. Contohnya, keluarga elit mengirimkan anak mereka ke sekolah internasional dan membiasakan anak mereka untuk menghadiri acara budaya seperti pameran seni, pertunjukan teater. Dengan begitu, generasi berikutnya tetap memiliki nilai gaya hidup, pengetahuan,
dan kebiasaan kelas atas, sehingga status sosial keluarga tetap terjaga. Yang kelima yaitu membangun citra, reputasi, dan kehormatan atau simbolis kapital. Contohnya yaitu seorang pejabat publik sengaja menunjukkan dukungan pada kegiatan literasi, seni, dan pendidikan. Dengan aktivitas ini dapat membuat masyarakat menilai ia sebagai tokoh berpendidikan, bermoral, dan peduli budaya, sehingga reputasinya semakin kuat. Yang selanjutnya ada pengertian dari filsafat model budaya. Filsafat model budaya merujuk pada kerangka pemikiran teoritis dan dasar filosofis yang digunakan Bourdieu untuk menjelaskan bahwa budaya bukan sekedar gaya hidup, tetapi kekuatan sosial yang menentukan struktur kelas dan ketimpangan sosial. Dengan kata lain, filsafat model budaya merujuk pada cara berpikir mendalam untuk melihat budaya bukan hanya sekedar sebagai kebiasaan, hobi, atau gaya hidup, tetapi sebagai kekuatan sosial yang sangat menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dasar filsafat model budaya. 1. Budaya sebagai kekuasaan, kultur, atau power. Bourdieu berargumen bahwa budaya dapat mengendalikan siapa yang dianggap pantas, berkelas, atau cerdas. 2. Habitus, mekanisme tak terlihat. Habitus adalah struktur mental dan perilaku yang terbentuk dari pengalaman hidup. Filsafatnya, kita tidak sadar bahwa kepribadian dan cara berpikir kita dibentuk oleh kelas sosial. 3. Field, atau ranah sosial, arena perebutan modal. Setiap ranah, pendidikan, seni, politik, ekonomi, adalah medan kompetisi. Prinsip filosofinya, model budaya tidak punya makna universal. Nilai bergantung pada aturan permainan setiap ranah. Kesimpulannya, manajemen model budaya adalah cara praktis mengumpulkan, mengembangkan, memanfaatkan, atau mewariskan model budaya. Dan filsafat model budaya adalah pemikiran mendalam tentang bagaimana budaya berfungsi sebagai kekuasaan dan menciptakan ketimpangan sosial. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mohon di-share di grup. Terima kasih.